Emang ya? Selamat siang semuanya. Topik presentasi saya hari ini adalah analisis krisis terhadap metode observasi dalam riset perilaku. Dengan studi kasus mengenai perilaku pelanggan yang menggunakan kios digital di restoran cepat saji. Penelitian ini berupaya memahami dua hal utama. Yang pertama adalah efisiensi proses pemesanan, dan yang kedua adalah reaksi emosional dan nonverbal pengguna. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan observasi, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan membahas observasi yang terstruktur. Metode ini melibatkan penggunaan checklist terperinci untuk mencatat perilaku yang terdefinisi jelas seperti waktu pemesanan atau jumlah kesalahan input. Untuk kelebihan utamanya adalah menghasilkan data kualitatif yang mudah diolah secara statistik serta memiliki reliabilitas tinggi karena adanya aturan yang jelas. Namun kekurangan utamanya adalah sifatnya yang kaku dan minim konteks. Metode ini gagal menangkap alasan mendalam di balik perilaku. Misalnya, mengapa pelanggan frustasi atau bingung. Metode kedua adalah observasi tidak terstruktur, yang terfokus pada kualitatif, di mana peneliti mengandalkan interpretasi ekspresi wajah untuk memahami emosi. Kelebihannya adalah menawarkan kedalaman kualitatif yang kaya dan fleksibilitas untuk menemukan perilaku tak terduga. Namun, resiko besarnya, kekurangannya adalah sangat subjektif. Interpretasi peneliti dapat bias. Selain itu, reliabilitas antara observer rendah. Dua peneliti bisa menampilkan ekspresi yang sama dengan emosi yang berbeda. Masalah terbesar muncul ketika data emosional dan data kuantitatif yang kaku dari observasi terstruktur digabungkan. Ancaman terbesar terhadap objektivitas data dalam studi ini adalah Hawthorne Effect. Efek ini terjadi ketika pelanggan mengubah perilaku mereka secara sadar atau tidak sadar hanya karena mereka tahu sedang diamati. Dampaknya fatal. Data perilaku yang dikumpulkan menjadi tidak alami. Sehingga validitas internal temuan riset terancam. Misalnya, pelanggan mungkin sengaja memperlambat atau mempercepat pemesanan agar terlihat teliti atau efisien. Selain itu, ada isu etis. Jika observasi dilakukan tanpa izin atau informed consent yang jelas, hal ini melanggar etika riset, terutama ketika melibatkan perekaman ekspresi emosional. Untuk memperbaiki bias ini, kita harus beralih ke metode observasi unobtrusive atau tidak mengganggu. Untuk data kualitatif, kita harus mengganti checklist observasi manual dengan log system atau sensor mata yang sudah tertanam di kios digital. Log system secara otomatis mencatat waktu pemesanan dan jumlah kesalahan input secara 100% objektif, tanpa intervensi manusia. Data log sistem ini adalah data alami yang tidak terpengaruh oleh pengamat, sehingga validitas internal riset terjaga. Lalu bagaimana dengan data kualitatif? Alih-alih menginterpretasi ekspresi wajah, kita harus menggunakan wawancara eksploratif setelah pelanggan selesai memesan. Wawancara ini harus dilakukan secara sekelompok objek yang berbeda. Dari yang datanya direkam oleh sistem, strategi ini menghindari Hawthorne efek ganda. Wawancara ini berfungsi untuk menangkap mengapa memberikan pemahaman kontekstual dan emosional yang etis dan mendalam yang hilang dari data kuantitatif log system. Sebagai ringkasannya adalah masalah utama studi kasus ini adalah ancaman Hawthorne effect dan subjektivitas metode observasi. Solusi terbaiknya adalah memisahkan peran data kualitatif dan kualitatif, di mana data kualitatif harus didapatkan secara objektif melalui log system, sementara data kualitatif harus didapatkan secara etis dan kontekstual melalui wawancara eksploratif. Pendekatan hibrida ini memastikan validitas riset tetap utuh dan temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perilaku pelanggan yang alami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.
Kok